Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast kita Himsaka Sharing Session dengan tema Stop Pergaulan di Era Gen Z. Podcast teman Himsaka, tempat bercerita untuk menggapai asa. Oke teman-teman, ada peribahasa nih yang sering kita dengar, yaitu tak kenal maka tak sayang. Mungkin di sini kita kenalan terlebih dahulu yuk. Perkenalkan, nama saya Devina Aulianti, mahasiswi sarjana keperawatan angkatan 2022. Dan Devina juga di sini tidak sendiri, Devina ditemani oleh. Halo teman Himsaka, perkenalkan nama saya Ridha Nurul Aini. Saya mahasiswi sarjana keperawatan angkatan 2022. Iya teman Himsaka, pada podcast hari ini kami berdua diberikan kesempatan untuk menjadi moderator pada acara podcast Himsaka Sharing Session. Dan pastinya juga hari ini gak kalah penting banget karena kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan pastinya sudah berpengalaman dengan pembahasan kita kali ini. Ada siapa nih Teh Rida? Siapa ya? Yaitu ada Ibu Novitasari, Eskop Nurse MKep. Ibu boleh menyapa teman Himsaka yang sedang nonton di podcast kali ini. Oke, baik. Ya, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Halo Ibu, selamat datang di acara podcast kita Himsaka Sharing Session. Selamat datang juga ya. Baik Ibu. Oh iya teman-teman, Ibu Novitasari ini juga yaitu salah satu dosen dari Fakultas Keperawatan dari Universitas Bakti Kencana. Wah, sangat luar biasa sekali ya Teh narasumber kita pada hari ini. Tentu luar biasa sekali Teh, saya juga deg-degan gitu. Saya juga sama Teh. Mungkin Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar Ibu baik ya. Ini Teh Devina dengan Teh Rifda ya. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa sekali dapat berjumpa dengan Ibu. Alhamdulillah ya. Mungkin Teh sebelumnya Devina penasaran nih, apa ada cerita gitu Ibu ya di balik perjalanan Ibu, lika-likunya sampai sekarang menjadi dosen keperawatan. Boleh Ibu untuk disampaikan kepada teman-teman semua, mungkin kita juga sangat penasaran ya Teh. Sangat penasaran sekali Teh. Iya, baik. Ya, terima kasih sebelumnya ya teman-teman sudah mengundang Ibu untuk menjadi narasumber mungkin ya untuk sharing hari ini begitu. Baik, dari pertanyaan tadi ya akan Ibu coba sharing mungkin ya pengalaman, ini lebih ke pengalaman Ibu mungkin ya. Bagaimana pengalaman Ibu sampai bisa menjadi dosen di sini mungkin begitu? Iya. Dulu sama teman-teman ya, Ibu ini adalah seorang alumni ya, alumni dari sarjana keperawatan dan profesi nurse ya. Kalau Ibu dulu masih Stikes Bakti Kencana namanya ya, sekarang kita sudah berubah menjadi university ya, menjadi Universitas Bakti Kencana. Sama dulunya ya, tentunya waktu muda juga ya, Ibu di sini ikut organisasi juga sama dengan teman-teman. Hanya dulu itu organisasi kemahasiswaan belum begitu banyak seperti sekarang ini ya. Jadi teman-teman juga silakan nanti mengikuti beberapa organisasi. Contohnya sekarang Himsaka ini tuh sangat bagus, positif sekali buat teman-teman ya. Oke. Dengan demikian wawasan teman-teman mahasiswa akan semakin bertambah, semakin luas, semakin bagus, semakin baik begitu ya. Oke. Dulu Ibu juga sama ya seperti teman-teman sekolah di sini. Kemudian setelah selesai sarjana keperawatan, Ibu lanjutkan untuk program profesi nurse di sini juga. Dan setelah itu alhamdulillah pada saat itu memang di Universitas Bakti Kencana atau yang dahulu itu masih Stikes Bakti Kencana ya, kebetulan sedang ada lowongan begitu ya untuk dosen pengajar begitu ya, sehingga alhamdulillah Ibu bisa direkrut di sini. Waktu itu ya tentu ada beberapa prasyarat ya, yang mana itu harus betul-betul dipenuhi oleh mahasiswa yang memang akan bekerja di sini begitu ya. Yang pertama harus melanjutkan dulu sekolah S2. Kemudian saat itu juga IPK juga harus bagus ya. Alhamdulillah saat itu juga cum laude. Mudah-mudahan teman-teman juga semua nanti cum laude ya, IPK-nya semua di akhir. Kalau Ibu angkatan berapa coba ya? Kuliah di sini? Atau tahun berapa kira-kira?
Ada yang tahu? Mungkin kalau masih jadi stikers itu Hampir 2000 ya. Iya kayaknya 2000. Oke ya. Betul, Ibu 2006-2007 dulu di sini ya. Dulu bangunannya juga belum seperti ini. Sekarang alhamdulillah ya, untuk sarana prasarana sudah sangat baik, sangat bagus ya, sangat mumpuni untuk pembelajaran ya, proses pembelajaran mahasiswa begitu. Ya. Kemudian lulus Ibu nurse itu karena Ibu sempat setelah sarjana itu juga kerja dulu di home care 1 tahun, kemudian lanjut untuk profesi ya, sehingga tahun 2013 begitu. Jadi di tahun 2014 Ibu sudah mulai bekerja di sini begitu ya. Baik, sampai saat ini begitu Lama sekali. Wah, luar biasa sekali ya Teh, perjalanan lika-liku Ibu sebagai menjadi dosen. Dan memang sepertinya tema kita stop pergaulan bebas di era Gen Z ini sangat cocok dengan profesi Ibu ya Teh. Betul banyak nih Teh, Devina setuju ya bagaimana perjalanan Ibu yang sangat luar biasa hingga sekarang bisa menjadi dosen keperawatan yang sudah bertahun-tahun ya Ibu. Mungkin Devina mau mengajukan sedikit pertanyaan nih Ibu ya mengenai tema hari ini. Silakan. Pergaulan bebas menurut Ibu itu seperti apa ya Bu? Baik ya, pergaulan bebas. Oke, teman-teman mungkin ada yang sudah tahu sebelumnya apa sih pergaulan bebas itu? Mungkin Devina tahunya pergaulan bebas ke arah yang negatif seperti merokok, minum alkohol, seperti itu mungkin Ya. sedikit. Ya, betul ya. Pergaulan bebas itu adalah semacam pergaulan yang memang melibatkan antara laki-laki dan perempuan begitu ya. Kemudian pergaulannya itu dibatas norma-norma ya yang ada begitu ya. Di luar batas norma, di luar batas aturan-aturan yang seharusnya begitu. Namanya juga pergaulan bebas teman-teman ya. Berarti namanya pergaulan bebas itu ya bergaul sebebas-bebasnya. Ya, di luar norma aturan yang ada begitu ya, norma agama dan lain sebagainya ya. Contohnya misal ya, ada kan beberapa contoh untuk pergaulan bebas itu. Yang pertama misalkan pergaulan bebas ya antara laki-laki dengan perempuan misalkan ya, sampai ke nantinya ada seks bebas, kemudian penggunaan nafza secara bebas begitu ya. Itu sudah termasuk ke pergaulan yang bebas ya, yang tidak mengindahkan norma dan aturan yang ada, yang benar begitu ya. Mungkin pergaulan bebas itu sangat negatif ya Ibu terdengarnya. Betul sekali, karena perilakunya sudah menyimpang kalau sudah masuk ke pergaulan bebas biasanya ya, menyimpang, melanggar norma sosial, norma agama gitu ya. Nah, karena kita sudah mengetahui nih Ibu ya secara garis besar mengenai pergaulan bebas itu sendiri, mungkin kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaannya Ibu. Di sini ada 7 pertanyaan yang sudah disiapkan dalam pergaulan bebas. Baik, luar biasa, pertanyaannya cukup banyak dan sangat bagus sekali ya. Kayak menarik sekali menurut Ibu ya untuk tema kita hari ini ya, terkait stop pergaulan bebas ya pada era generasi Z ya. Baik, mungkin Ibu coba jawab ya dari beberapa pertanyaan tadi. Oke ya, sesuai dengan tema hari ini, stop pergaulan bebas pada era generasi Z atau Z ya, atau Zoomer nih biasanya disebutnya. Oke, teman-teman mungkin perlu tahu dulu ya teman-teman podcast semua ya, apa sih yang dimaksud dengan generasi Z itu, atau Gen Z ya, atau Generation Z gitu ya biasanya orang-orang sebut. Nah, kalau menurut para pakar ya, generasi Z itu adalah generasi yang saat ini berusia antara usianya itu 12 hingga 26 tahun. Oke. Ya, berarti yang tanggal lahirnya itu dari tahun, bukan tahun ya, tahunnya itu dari tahun 97 sampai tahun 2012. Itu rentang lahir rekan-rekan yang memang ada pada usia-usia generasi Z ini ya, atau Generation Z gitu. Nah, berarti saat ini usianya 12 sampai 26 tahun.
Coba Teh Devina sama Teh Rifdah berapa nih kira-kira sekarang usianya? Kalau Devina 19 tahun. 19 tahun? Kalau Rifda juga sama 19 tahun ya, Ibu juga sama masih 17 tahun ya, beberapa tahun yang lalu ya. Oke baik, berarti cocok sekali ini Devina sama Teh Rifda, mungkin sama rekan-rekan teman-teman mahasiswa yang lain ya, ini sedang ada dalam rentang usia ya generation Z ya, teman-teman ini adalah generasi Z ya semuanya. Oke, teman-teman tahu tidak generasi Z itu seperti apa? Apa bedanya dengan generasi yang sebelum-sebelumnya? Mungkin karena sudah banyak perkembangan ya, sekarang sangat modern. Betul. Remaja yang akan beranjak dewasa itu lebih intelek gitu, lebih melek sekali ya. Nah, betul sekali ya Teh Devina. Dan ya intinya adalah untuk generasi Z ini ya, mereka itu sangat melek teknologi ya, betul kan, teknologi dan gadget itu mereka pasti sudah betul-betul dari mungkin usia preschool ya, mereka sudah kenal itu gadget gitu ya. Oke, sehingga era digital semacam ini mereka sudah betul-betul menguasai dibandingkan dengan generasi-generasi yang sebelumnya ya. Sebelum generasi Z kan ada generasi Y atau generasi milenial, termasuk di dalamnya Ibu ya. Nah, kemampuan Ibu dalam mengoperasikan teknologi gitu kan, itu pasti akan lebih jelek gitu istilahnya, mungkin ya mungkin lebih belakang daripada teman-teman yang generasi Z ini. Itu sangat mumpuni generasi Z ini ya dalam bidang teknologi. Oke. Nah, kalau menurut WHO teman-teman ya, WHO itu menjelaskan atau menyebutkan bahwa usia 12 sampai 24 tahun itu adalah batasan usia remaja. Nah, sehingga teman-teman ini sudah ada pada tahap remaja mau ke dewasa awal begitu. Ya. Oke. Nah, banyak sekali penelitian ya bahwa pada usia remaja, rentang usia remaja itu sekarang itu misalkan ya banyak sekali masalah atau problem yang memang menimpa para remaja begitu ya, termasuk ada seks bebas ya, yang katanya salah satu faktornya itu adalah dari pergaulan bebas ya. Kemudian selain itu ada apa lagi kira-kira? Ya, ada kehamilan di luar nikah, angka aborsi naik, HIV/AIDS naik. Oke, teman-teman tahu ya angka HIV/AIDS di Kota Bandung itu tinggi ya tahun ini begitu. Oke, dan salah satu faktornya yang tentunya bisa berpengaruh terhadap tingginya angka kejadian HIV/AIDS di kita pada tentunya pada rentang usia produktif gitu kan ya, teman-teman di sini nih usia produktif ya, usia segini tuh remaja. Nah, itu lebih tinggi ininya ya, data yang menunjukkannya untuk HIV/AIDS. Nah, salah satunya dari faktor dari pergaulan bebas juga begitu ya. Oke. Nah, pergaulan bebas itu apa teman-teman? Tadi sudah kita ulas sedikit ya. Pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang melibatkan pembauran antara laki-laki dan perempuan ya, yang tentunya tidak mengindahkan norma-norma adab itu yang ada di lingkungan ya, itu menurut pakar. Oke. Jadi kalau kita simpulkan ya, secara umum pergaulan bebas itu perilaku individu ya, atau mungkin suatu kelompok laki-laki perempuan begitu ya, yang melakukan perilaku yang menyimpang ya. Nah, sikap menyimpang ini melewati batas dari aturan yang ada, ketentuan yang ada. Kewajibannya harusnya seperti ini tetapi tidak ya. Tuntutannya harusnya seperti ini tetapi tidak. Begitu. Syaratnya seperti ini tetapi ini tidak melaksanakan begitu ya. Nah, pergaulan bebas juga bisa diartikan sebagai perilaku yang menyimpang dari norma sosial dan norma agama begitu ya, pergaulan bebas. Oke. Jadi tolong katakan tidak teman-teman ya, say no to free sex, say no to free drugs gitu ya, katakan tidak pada pergaulan bebas ya. Oke. Nah, ada pertanyaan tadi terkait kiat-kiat juga ya Bu, bagaimana caranya agar terhindar dari pergaulan bebas ya pada kalangan remaja khususnya ya, yaitu pada generasi Z. Nah, teman-teman salah satunya yang bisa kita lakukan ya adalah kita harus pintar memilih teman
Yang bukannya kita membeda-bedakan teman itu berbeda, lain halnya ya. Kita berteman dengan siapapun itu itu boleh. Tetapi teman yang betul-betul teman yang dekat, yang bergaul dengan kita sehari-hari, ya itu tentunya kita harus pintar dalam memilihnya. Kenapa? Kenapa kira-kira? Mungkin karena teman itu salah satu bagian dari lingkungan juga ya, mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Contohnya kalau teman kita mengajak, biasanya teman itu sering mengajak gitu, apalagi kalau yang negatif gitu. Ya ada beberapa mungkin seperti itu ya, betul. Nah, kenapa kita harus pintar dalam memilih teman? Ya, teman-teman remaja sesuai dengan perkembangannya nih. Kalau teman-teman ada pada usia remaja ya, itu teman yang paling dekat bukan lagi orang tua, tetapi teman sebayanya. Nah, untuk itu silakan teman-teman itu harus betul-betul dapat memilih, pintar-pintar memilih teman dekat. Agar apa? Agar gitu kan ya, kita tidak terjerumus terhadap ajakan yang negatif ya. Jadi cobalah kita misalkan bergaul dekat begitu ya dengan teman dekat itu yang baik tentunya ya, soleh-solehan baik begitu ya, tidak yang sekiranya tidak akan menjerumuskan kita gitu kan ke dalam hal-hal yang negatif ya, tidak akan mengajak kita ke hal-hal yang negatif, tetapi ada di dalam yang positif yang betul ya. Oke, teman-teman sekarang kan sedang usia remaja ini ada di usia mahasiswa begitu ya. Mahasiswa itu apa sih tujuannya? Ya untuk belajar begitu ya. Nah, berarti kalau ada di samping itu, di luar itu, apalagi yang ke arah negatif, ya tolong ditinggalkan begitu ya. Jadi pilih-pilihlah teman yang memang dapat bekerja sama ya di arah yang positif tentunya ya, bergaul dengan teman-teman yang betul-betul bisa selalu menjaga kita di jalan yang positif gitu, begitu ya. Karena salah-salah misalkan, aduh saya salah bergaul nih misalkan ya dengan teman dekat yang ada di luar kampus contohnya, dan memang ternyata padahal kita tahu gitu kan, oh ternyata dia gaya hidupnya seperti ini ya, dia pergaulannya cukup bebas nih dengan teman lawan jenis misalkan ya, dengan beberapa perkumpulan komunitas lain yang teman-teman tahu misalkan itu ada ke arah negatif. Nah, tolong mungkin ditinggalkan saja dulu. Nah ya, tapi dengan cara yang baik tentunya ya, tidak saya nggak mau ya temanan dengan kamu karena itu tidak seperti itu caranya ya, tentu dengan cara yang baik-baik juga kita menjelaskan ya. Berteman dengan siapapun boleh, namun untuk teman dekat begitu ya, teman yang betul-betul harus yang mampu menggiring teman-teman itu ada tetap di jalur yang benar yang baik begitu ya, tidak terjerumus dalam pergaulan bebas begitu teman-teman ya. Oke. Kemudian tadi ada terkait dampak mungkin ya. Nah, dampak dari pergaulan bebas itu apa? Ya. Tentu kalau kita sebagai orang kesehatan teman-teman ya, sebagai calon perawat pasti tahu di keperawatan maternitas itu ada disinggung ya, sudah kan tingkat 2 ada ya masuk perawatan maternitas, kemudian nanti di tingkat 3 ada keperawatan HIV/AIDS ya, yang mana di dalamnya itu kita membahas ada banyak mengenai kesehatan reproduksi ya, kesehatan secara umum dan lain sebagainya, yang mana intinya itu ada ke arah-arah ke faktor pergaulan bebas gitu, ada di situ ya. Contoh nih salah satunya ya, dampak dari pergaulan bebas dari free sex, misalkannya dari seks bebas. Apa yang terjadi ketika ada generasi Z yang sudah misalkan terjerumus ke dalam pergaulan bebas sampai ke seks bebas? Kira-kira apa yang terjadi? Hamil di luar nikah salah satu contohnya. Kalau sudah ada hamil di luar nikah, apa yang akan terjadi? Penyakit. Nah, hamil di luar nikah itu berarti kan dia belum punya suami begitu ya, malu sendiri tidak? Nah, malu diri sendiri, malu orang tuanya juga ya, bahkan mungkin dia tidak akan terbuka kepada keluarga bahwa dia hamil contohnya, malu oleh teman-teman begitu ya, dan lainnya. Nah, dengan adanya rasa malu dan takut tersebut, kira-kira hal apa yang bisa dia lakukan nih yang hamil di luar nikah ini? Ada ke arah mana? Ke arah aborsi ya, betul kan, ke arah aborsi, menggugurkan kandungannya. Nah, teman
teman-teman tahu ya, di keperawatan maternitas sudah ada. Kalau aborsi itu terjadi, kira-kira apa dampaknya? Bisa kematian. Betul sekali ya. Contohnya dengan adanya perdarahan yang banyak, misalkan ya dari adanya aborsi begitu ya. Tentu itu sangat fatal nanti ya, dengan adanya perdarahan bisa terjadi shock nantinya, kemudian mungkin bisa bahkan sampai meninggal begitu. Selain itu tentu hal tersebut sangat dilarangkan oleh agama, yaitu jelas-jelas melanggar hukum aborsi itu kan ya, melanggar norma aturan begitu ya. Selain itu kira-kira apa lagi dampaknya? Pasti akan banyak sekali ya. Nah, dengan free sex itu bisa menyebabkan adanya penularan penyakit menular seksual, dan salah satunya adalah apa yang bisa menular ya, virus HIV ya. Oke, HIV bahkan sampai ke AIDS ya, itu bisa didapatkan salah satunya kan dari seks bebas, dari free sex ya. Ngeri sekali kan teman-teman, ngeri banget begitu ya, dari dampak pergaulan bebas ini. Selain itu kan pergaulan bebas ini ya dampaknya tidak hanya nanti ke free sex, tetapi misalkan mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang ya dari adanya pergaulan bebas itu. Nanti apa yang terjadi kira-kira dampaknya? Ketergantungan obat-obatan ya, ketergantungan obat-obatan yang terlarang tentunya. Kemudian nanti dia kan saling suntik menyuntik, jarum suntiknya misalkan hanya satu dari satu orang ke orang lain. Nah, itu kira-kira masalah apa yang mungkin muncul? Penyebaran penyakit, salah satunya juga bisa HIV/AIDS. Nah itu ya. Nah kemudian nih kalau misalkan yang konsumsi obat-obatan terlarang seperti ini, itu biasanya kan mereka untuk mau mendapatkan lagi obatnya, begitu kan, pasti dia menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan uang agar obat itu dia dapat, begitu ya. Biasanya nanti ke arah mana dampak negatifnya? Salah satunya lagi adalah ke mencuri, itu ke tindakan kriminal, begitu. Ya, banyak sekali kan dampak dari pergaulan bebas ini, begitu ya. Oke, kemudian apalagi kira-kira? Ada beberapa remaja ya, atau mungkin ya generasi Z ini ya, ada yang bisa sampai putus sekolah karena adanya pergaulan bebas ini ya. Sudah cukup banyak ya di berita-berita seperti itu. Nah, sehingga dampak pergaulan bebas ini tidak hanya berpengaruh terhadap dampak fisik saja begitu ya, tetapi dampak psikologis ya. Tadi terutama juga kesehatan itu pasti dampaknya negatif terhadap kesehatan pelakunya. Itu sudah dampak-dampak yang lebih jauh dari adanya pergaulan bebas. Nah, untuk itu Ibu bilang lagi nih, say no to pergaulan bebas ya. Oke. Kemudian kiat pencegahan pergaulan bebas ya seperti apa? Tadi yang pertama sudah disinggung ya, selektif dalam memilih teman. Kita bukannya membeda-bedakan, tetapi selektif begitu ya. Selektif. Lingkungan pertemanan itu cukup berpengaruh ya dalam membentuk karakter seorang remaja, gitu ya, karena merupakan orang yang paling sering menjalin relasi dengan kita tentunya ya. Jadi hindari menjalin pergaulan dengan teman-teman yang mungkin dirasa tadi bisa membawa dampak yang buruk bagi kita, ya. Dan kalau misalkan sudah ada teman yang seperti itu ya, kita ajak ke jalan yang baik lagi. Ya. Kemudian perbanyak kegiatan positif tadi ya. Apa saja kegiatan positifnya? Ini teman-teman Himsaka tentunya ini sudah sangat bagus. Ibu akui jempol ya. Ini sudah ada masuk di kegiatan-kegiatan yang positif tentunya ya di Himsaka ini. Tentunya untuk apa sih perbanyak kegiatan positif ini teman-teman ya? Tentu untuk menghindari pergaulan yang tidak baik ya. Jadi penting untuk menyibukkan diri dalam perbuatan yang positif, begitu ya. Jadi teman-teman kan setelah selesai pembelajaran, selesai belajar kelompok, belajar bersama ya, tidak ada waktu untuk sekedar main-main yang tidak menguntungkan, begitu ya. Ini langkah lebih baiknya berorganisasi positif seperti ini, ya. Banyak beraktivitas dalam organisasi ya, bersifat positif tentunya, menyibukkan diri dengan hal-hal positif itu membuat
diri teman-teman ini terhindar dari perbuatan yang tidak baik, khususnya pergaulan bebas. Ya, kalau pergaulan bebas biasanya kan tidak terjadi di dalam organisasi-organisasi yang positif seperti ini, begitu. Ya, nah, kemudian apalagi kiatnya? Ya, ingat akan orang tua, teman-teman. Ya, kenapa? Karena dengan selalu mengingat orang tua, nih kita harus ingat ya, orang tua itu sudah bersusah payah memperjuangkan kita untuk kuliah, untuk bersekolah. Untuk apa tujuannya? Agar teman-teman ya ini menjadi orang yang baik, orang yang sukses, begitu. Ya, jadi jangan sampai pergaulan bebas itu menghancurkan harapan-harapan orang tua kita, begitu ya. Jadi tetaplah belajar dengan baik sesuai dengan fitrah kita, ya, begitu. Ingat akan agama nih, kiat yang selanjutnya, ya. Semua agama itu pasti tentunya mengajarkan umatnya untuk melakukan kebaikan, ya, untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang terlarang, ya. Jadi mendekatkan diri dengan agama itu membuat kita menjauh ya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama tentunya, ya. Salah satunya adalah tadi pergaulan bebas. Nah, dan yang paling penting apa kira-kira? Apa coba? Teh Devina, Teh Rida, yang paling penting nih kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kenapa? Karena dengan kita selalu ingat Allah, gitu kan? Allah itu Maha melihat, gitu ya. Oh, Allah itu Maha mengetahui. Jadi sehingga apapun yang akan kita lakukan, gitu ya, pasti kita tidak akan luput dari pandangan Allah. Sehingga ketika kita akan melakukan hal-hal yang tidak baik, yang jelek, gitu kan, hal buruk, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, kita akan terhindar, gitu, karena kita selalu ingat Allah itu Maha tahu, gitu kan ya. Allah mewajibkan kita untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa, menghindari, gitu kan ya, begitu ya. Nah, jadi selalu kita menjaga fitrah kita, ya, kembali kepada fitrah, mengakui ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang paling penting ditanamkan agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang memang dilarang oleh agama, gitu ya, agar terhindar dari pergaulan bebas yang nantinya akan menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang negatif, ke dalam keburukan, begitu ya. Baik. Oke, jadi ini ada statement dari Ibu ya. Kemuliaan dan kehormatan diri itu harus dijaga ya dengan selalu berakhlak mulia ya. Oke, satu lagi, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu ya. Itu mungkin ya yang saya ingin sampaikan. Luar biasa sekali ya Teh jawaban-jawabannya yang sangat luar biasa. Insya Allah gitu ya, kita dapat menerapkannya di kemudian hari. Amin. Nah teman-teman, seperti itu cara stop pergaulan bebas di era Gen Z dan tips and trik dari pergaulan agar tetap aman. Teman-teman juga boleh nih untuk mengikuti cara-cara yang disarankan oleh Ibu Novitasari. Baik Ibu, mungkin ada pesan gitu dari Ibu pada teman-teman Himsaka yang ada yang lagi menonton gitu pada podcast kita hari ini, khususnya kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Bakti Kencana. Oke, ya. Baik, terima kasih ya. Oke, teman-teman yang kebetulan ya hari ini sedang melihat podcast ini, Ibu ajak ya teman-teman agar untuk selalu bisa hindari pergaulan bebas, begitu ya. Itu saja sebetulnya tipsnya ya, hindari pergaulan bebas. Oke, sesuai dengan tema kita hari ini ya. Tadi secara panjang lebar apa tipsnya, apa triknya itu sudah Ibu jelaskan ya. Jangan lupa diputar ulang saja nanti podcastnya. Oke, salam sehat selalu ya untuk semuanya. Baik, terima kasih banyak Ibu yang sudah bersedia hadir di acara podcast Teman Himsaka dan sharing bareng kita di podcast hari ini. Setelah berbincang banyak gitu Ibu mengenai stop pergaulan bebas di era Gen Z ini, semoga teman Himsaka semua yang mendengarkan podcast ini bisa menerapkannya di kemudian hari. Kebiasaan baik yang berbentuk di masa muda berbuat semua perbedaan. Karena kita sudah di penghujung acara, saya Rizdah Nurul Aini dan rekan saya Devina Aulianti.
Selaku moderator podcast Teman Himsaka, pamit undur diri. Himsaka Sharing Session, Stop pergaulan bebas di era Gen Z. Saksikan terus podcast Himsaka dan see you di podcast Teman Himsaka selanjutnya. Podcast Teman Himsaka, tempat bercerita untuk menggapai asa.